Kolose pasal yang ketiga 21 juga bilang begini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tapi itu yang terjadi hari-hari ini di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa mengalami strong family? Bagaimana kita bisa mengalami keluarga yang kuat, ya, kalau orang tua tidak bisa melakukan porsinya dengan baik dalam hal berkomunikasi. Cara berkomunikasi dengan anak pun harus berkomunikasi dengan baik. Jangan kasar. Ya, makanya Anda jangan heran kalau anak akan kasar dengan kamu atau anak akan kasar dengan orang di luar. Karena memang saudara-saudara, karakter itu dibentuk dari rumah tangga. Karakter itu dibentuk dalam keluarga, saudara. Ada anak-anak tuh yang tidak punya komunikasi yang baik juga dengan orang tua. Tapi kalau komunikasi dengan kawan-kawan di luar baik, hubungan dengan orang di luar baik, tapi dengan orang tua tidak baik. Nah, ini repot, ya saudara. Cobalah bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Bicara baik-baik. Anda mau apa, kuliah di mana, sekolah di mana, ya, mau apa ke depan. Konsultasi, bicara baik-baik, komunikasi, bangun hubungan dengan orang tua dengan baik. Karena sekali lagi, karakter itu dibangun dari rumah tangga. Shalom saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus anak-anak Amazing Youth dan Teens, kaum muda GSJ Amazing Grace yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan, dan khotbah ini tentu khotbah berseri. Kami di kaum muda sedang membahas di bulan Oktober. Kami dedikasikan untuk bicara seputaran family, dan kita masih ada di seri khotbah Strong Family, dan ini merupakan bagian yang ketiga. Saya berharap khotbah ini tidak hanya sekedar memberkati kaum muda Amazing Grace, tapi juga memberkati saudara-saudara yang mengikuti khotbah ini, mendengarkan khotbah ini. Nah, minggu yang lalu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan di Strong Family part yang kedua atau bagian yang kedua, kita sudah membahas tentang keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki prinsip. Sekali lagi, keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Tentu prinsip yang dimaksud di sini bukanlah prinsip dunia, tapi prinsip kudus, prinsip Tuhan, prinsip suci, prinsip yang benar, prinsip yang berdasar, bersumber pada kitab suci, saudara. Dan yang kita soroti adalah tentang Yosua, prinsip Yosua dalam hal beribadah. Apa yang dia katakan kepada bangsa Israel dalam pidatonya sungguh luar biasa. Di dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan bahwa, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan prinsip yang sangat tegas yang disampaikan oleh Yosua. Kami dan seisi keluarga kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan dimulai dari ayat yang ke-14, di situ dikatakan ada kata takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dua hal ini harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Harus ada di dalam keluarga kita. Prinsip yang benar, hidup takut akan Tuhan dan hidup beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan hal itu. Maksudnya adalah beribadah, saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan Ibrani 12 ayat yang ke-28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi prinsip beribadah, hidup takut akan Tuhan itu perlu ada di dalam keluarga-keluarga Kristen. Kalau mau menjadi strong family, kalau mau menjadi keluarga yang kuat, maka prinsip beribadah, prinsip hidup takut akan Tuhan itu
tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa tidak untuk kita lakukan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sehingga Daud berkata, saudara, dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Karena kita tahu bersama, hanya di hadirat Tuhan sajalah kita mendapatkan kekuatan yang baru, ketenangan, sukacita, dan lain sebagainya. Itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu prinsip di dalam keluarga kita itu penting. Prinsip yang dimaksud seperti yang saya katakan tadi, prinsip hidup takut akan Tuhan dan prinsip beribadah itu perlu ada di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada prinsip ya di dalam keluarga kita atau tidak ada prinsip di dalam kehidupan kita, maka tentu mudah bagi kita diombang-ambingkan, mudah bagi kita untuk terpengaruh, kehilangan arah dan tujuan, cepat rapuh, hancur waktu ada masalah-masalah tertentu. Jadi prinsip adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupannya. Tanpa adanya prinsip yang kita pegang, bisa mengakibatkan diri kita mudah diombang-ambingkan dengan banyak hal yang terjadi di dunia ini. Untuk itu, saudara, prinsip hidup yang benar, yang kudus, harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini, saudara, saya ingin tambahkan lagi, saudara, tentang satu hal juga yang penting di dalam kehidupan kita, berkaitan dengan strong family, berkaitan dengan keluarga yang kuat. Hal yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang komunikasi, saudara. Komunikasi itu sangat penting, saudara. Komunikasi sangatlah penting. Saya percaya bahwa komunikasi yang sehat akan membangun satu keluarga yang sehat pula, saudara. Meskipun hari-hari ini, saudara, komunikasi menjadi persoalan yang penting, saudara, untuk dibicarakan, saudara, ya. Karena di meja makan pun suami, istri, anak-anak, mereka satu meja makan, saudara, ya. Tapi masing-masing sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, ya. Dengan gadget mereka masing-masing, mengurusi handphone mereka masing-masing, ya. Betul bahwa handphone itu mendekatkan yang jauh, ya. Tapi yang terjadi pula adalah menjauhkan yang dekat, saudara. Duduk satu meja, ya, duduk bersama-sama, tapi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi, menurut saya, bicara tentang komunikasi di part yang ketiga atau di bagian yang ketiga dari tema strong family itu sangat penting. Kita tahu bersama bahwa tujuan komunikasi itu kan membangun hubungan antara individu, bertukar informasi, mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, ya, mendorong berinovasi. Itu semua tuh dari komunikasi, saudara. Komunikasi itu penting. Nah, kalau bicara tentang komunikasi, saudara diberkati oleh Tuhan, maka saya akan bicara dua hal penting di sini. Yang pertama, komunikasi vertikal, komunikasi dengan Tuhan, dan yang kedua adalah komunikasi horizontal, komunikasi kita dengan sesama. Yang pertama, saudara, komunikasi dengan Tuhan atau komunikasi vertikal. Tentu komunikasi atau hubungan dengan Tuhan ini, saudara, berkaitan dengan dua hal penting. Saya sering sampaikan kepada anak-anak youth bahwa bicara tentang komunikasi atau hubungan, ya, ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, saudara, berkaitan dengan kita berdoa, dan yang kedua berkaitan dengan firman, saudara. Dua hal ini sangat penting, saudara, ya, sangat penting. Doa dan baca firman, ya, merupakan cara kita, saudara, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sedang bicara dengan Tuhan, menyampaikan apa yang kita inginkan, menaikkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, dan juga pujian kita, penyembahan kita, saudara, penghormatan kita, sanjungan kita kepada Tuhan, saudara. Tapi waktu kita baca firman, saudara, Tuhan sedang bicara dengan kita. Nah, waktu Tuhan bicara dengan kita atau waktu Tuhan bicara kepada kita lewat firman, saudara, dan kita lakukan firman itu, Alkitab mengatakan, Yohanes 14 ayat 15, bahwa barang siapa yang mengasihi aku, ya, dia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi melakukan perintah Tuhan adalah manifestasi dari cinta kita kepada Tuhan. Nah, dua hal ini, saudara, sangat penting di dalam kehidupan kita, ya.
dua hal ini, saudara, harus ada di dalam keluarga kita. Saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa, saudara. Badai boleh datang silih berganti, ada pergumulan di dalam keluarga kita. Tapi, saudara, kalau kita punya komunikasi yang kuat, hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui doa dan firman, saudara, saya percaya kita akan kuat berdiri di dalam Tuhan. Makanya Efesus 6 ayat 10 bilang begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di luar Tuhan tidak mungkin kita kuat, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Di luar Tuhan kita tidak mungkin kuat, anak-anak muda. Hanya di dalam Tuhanlah kita kuat. Bahkan Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara, diberkati oleh Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita di dalam Tuhan. Makanya penting bagi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Penting bagi kita punya hubungan dengan Tuhan lewat doa dan firman. Itu akan bikin keluarga kita kuat karena kita di dalam Tuhan. Nah, ada kalimat menarik bilang begini, mereka yang selalu berlutut di hadapan Tuhan akan dapat berdiri menghadapi situasi seburuk apapun. Lukas 21 ayat 36 bilang begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita punya hubungan yang erat, yang kuat dengan Tuhan, saudara punya komunikasi yang intim, yang baik dengan Tuhan melalui doa dan firman, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat. Tak berarti tidak ada masalah yang akan menghampiri keluarga kita. Pasti ada, tapi kita akan kuat kalau kita punya komunikasi yang kuat, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, nah berkaitan dengan berdoa, ya. Tadi saya bilang komunikasi itu penting, dan komunikasi kita dengan Tuhan ya bisa melalui doa. Dan dalam hal berdoa nih saudara, Yesus memberikan teladan yang luar biasa ya dalam hal berdoa. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia ya, dia memberikan teladan dan contoh ya. Alkitab sering mengatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus selalu berdoa. Misalnya Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 14 ayat 23 pun mengatakan hal yang sama. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi memang bicara tentang doa, kita langsung belajar dari tokoh yang luar biasa, saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberi teladan yang luar biasa kepada kita, saudara, dalam hal berdoa. Nah, untuk itu komunikasi atau hubungan kita dengan Tuhan dalam hal berdoa sangat penting. Sehingga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan tetaplah berdoa. Ya, kata tetap itu artinya tidak berubah. Kata tetap artinya tidak bergeser, saudara. Apapun yang terjadi, mau masalah datang, tidak datang, mau situasi lagi nyaman, tidak nyaman, Alkitab bilang tetaplah berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terputus, saudara. Kalau sampai komunikasi kita dengan Tuhan itu terputus atau kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian. Dan tentu kematian yang dimaksud kematian secara rohani. Tuhan tidak mau begitu, saudara. Mari bangkit, mari mulailah untuk berdoa, membangun hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, Alkitab bilang. Tadi dalam Tesalonika bilang tetaplah berdoa. Di Efesus di sini dibilang berdoalah setiap waktu, setiap saat ya, berdoa, saudara. Itu adalah kunci kekuatan kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini bukan berdoa sambil bahasa roh, bukan. Berdoa di dalam roh artinya berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, saudara, dia akan berdoa juga buat orang lain. Bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Itu orang yang berdoa dipimpin Roh Kudus. Tapi orang yang berdoa ya tidak dipimpin Roh Kudus, dipimpin daging, dia berdoa, tapi dia hanya berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak mau begitu. Ya, kita berdoa, kita juga mendoakan orang lain. Tadi saya bilang, di dalam doa itu ada permohonan, ada pujian, ada penghormatan, ada pengagungan, ya. Dan itu penting untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita, saudara. Filipi pasal yang keempat juga ayat yang ke-6 bilang,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bicara kekhawatiran, saya pikir tidak ada satu orang pun yang tidak khawatir. Semua kita pasti khawatir. Aduh, bagaimana ya dengan masa depan saya? Tidak usah khawatir, ya. Bukankah firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Amsal 23 ayat 18. Tidak usah khawatir, saudara, ya. Kita membangun hubungan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Soal masa depan, Dia siapkan yang terbaik. Tak berarti, saudara, karena Tuhan siapkan masa depan lalu kita main-main, lalu kita malas-malasan. Bukan begitu. Soal berkat, soal bonus itu urusan Tuhan, saudara. Tapi untuk urusan kerja keras, belajar, jangan malas, nah itu bagian kita. Tanggung jawab kita harus lakukan sungguh-sungguh. Saya percaya, saudara, Tuhan pasti menolong dan memberkati setiap kita. Itu dalam hal doa. Yang kedua, saudara, komunikasi dalam hal membaca firman. Waktu kita baca firman, Tuhan sedang bicara kepada kita. Kita perlu tahu bahwa waktu kita baca firman, kebaikan baca firman itu untuk diri kita sendiri, saudara. Kita perlu tahu itu. Kan kadang-kadang kita kalau baca Alkitab itu kan kita kayak malas begitu. Padahal sebetulnya itu tujuannya baik buat kita, saudara. Ya, tujuan kita membaca firman Tuhan, baca kitab suci itu untuk kebaikan kita sendiri, saudara. Alkitab mengatakan, ya, Alkitab mengatakan bahwa orang yang cinta firman, saudara, suka firman Tuhan, suka kepada segala perintahnya, itu diberkati loh, saudara. Ya, Mazmur 112 ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagia, diberkati. Ini tidak sekedar tentang uang, ya. Omong berkat tidak selamanya berupa uang, bisa juga kepercayaan, damai sejahtera, sukacita, itu juga berkat, saudara. Dan itu saudara akan rasakan hal-hal yang demikian, saudara. Kalau Anda hidup dalam firman, cinta firman, Anda akan melihat Tuhan bekerja luar biasa, menghibur. Ini bukan hiburan palsu, tapi hiburan yang luar biasa yang datangnya dari pihak sorga. Yang kedua, saudara, ya, tujuan kita baca firman untuk kebaikan kita sendiri, iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi untuk kebaikan kita. Yang berikut, saudara, ya, tujuan kita baca firman untuk kebaikan kita sendiri, ini menjaga kelakuan kita bersih. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu penting. Baca firman, saudara, itu penting. Ya, karena waktu kita baca firman, Tuhan sedang bicara bagi kita apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang tidak boleh kamu lakukan karena itu salah, itu dosa. Itu semua ada di dalam Alkitab. Kita perlu baca, saudara. Ya, kita perlu baca dan Anda akan lihat. Ya, kalau Anda baca, tidak sekedar baca, Anda baca dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong Anda. Ya, di dalam 2 Timotius juga, ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17 pun mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Ya, itu manfaatnya mengajar, apalagi menyatakan kesalahan. Makanya kalau kita dengar khutbah, pendeta berkhotbah, ya, kalau pendeta yang sungguh-sungguh, dia menyatakan kesalahan. Ya, memang ada pendeta-pendeta yang cari aman begitu. Untuk urusan menyatakan kesalahan, mereka agak takut, saudara, mereka tidak berani. Tapi kalau saudara dengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang sungguh-sungguh, ya, hidup dalam kebenaran, ya, tidak kompromi, takut Tuhan bukan takut manusia, lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Mereka bicara apa adanya, saudara, ya, mengajar, menyatakan kesalahan. Tapi dengar, fungsi firman juga adalah memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga ayat 17 bilang begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya percaya bahwa karakter-karakter kita sangat dipengaruhi dari sejauh mana kita mencintai firman, sejauh mana kita suka firman. Amin, saudara. Komunikasi kita harus baik dalam hal berdoa dan dalam hal firman. Baca firman, cinta firman, kita akan lihat, saudara, Tuhan melakukan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua, yang pertama saya bilang tadi adalah komunikasi vertikal, komunikasi kita dengan Tuhan dalam hal doa dan baca firman. Tapi yang kedua, saudara, yang perlu kita pelajari di sini juga adalah komunikasi horizontal, hubungan horizontal, hubungan dengan sesama. Yaitu kita bicara tentang keluarga kita sajalah. Mulai dari keluarga kita dulu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Di bagian awal tadi saya katakan bahwa tujuan komunikasi, dua diantaranya adalah membangun hubungan antar individu dan mencegah kesalahpahaman. Berarti kalau bicara tentang komunikasi, komunikasi itu penting.
ya, satu dengan yang lain, saudara diberkati oleh Tuhan. Misalnya ya, dari porsi orang tua misalnya, kalau bisa bicara dengan anak, bicara yang baik lah, begitu ya. Ada bapak-bapak, ada mama-mama, ada orang tua yang bicara dengan anak juga kadang-kadang kasar dan bangkitkan amarah anak-anak. Saya pikir juga itu perlu diperhatikan ya. Memang khotbah ini tertuju kepada orang-orang muda, tapi tak berarti bahwa saya hanya menyoroti orang-orang muda saja ya. Ada juga porsi orang tua, ada juga porsi anak, saudara diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 bilang begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ada bapak-bapak yang begitu, ada orang tua yang begitu. Cobalah belajar bicara dengan anak tuh bicara dengan baik, bukan dimulai dengan marah, hujatan, makian. Jangan begitu, saudara. Itu kan sama dengan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kolose pasal yang ketiga 21 juga bilang begini, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tapi itu yang terjadi hari-hari ini di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa mengalami strong family? Bagaimana kita bisa mengalami keluarga yang kuat ya, kalau orang tua tidak bisa melakukan porsinya dengan baik dalam hal berkomunikasi. Cara berkomunikasi dengan anak pun harus berkomunikasi dengan baik. Jangan kasar. Ya, makanya Anda jangan heran kalau anak akan kasar dengan kamu atau anak akan kasar dengan orang di luar. Karena memang saudara, karakter itu dibentuk dari rumah tangga. Karakter itu dibentuk dalam keluarga, saudara. Nah, kalau dalam keluarga kasar, minta maaf saya ngomong begini karena saya alami hal itu, saudara. Ya, kasar, makian dan lain sebagainya, kita pun akan melakukan hal yang sama, saudara. Komunikasi kita tidak sehat, hubungan kita juga satu dengan yang lain tidak sehat, saudara. Mari bapak-bapak, orang tua yang diberkati, cobalah untuk berkomunikasi dengan baik ya dengan anak, ngomong baik-baik. Itulah omong dengan lembut ya toh. Oh, bisalah tegas, silakan. Kalau marah boleh, kalau ada salah silakan marah. Asal jangan kasih keluar kata-kata makian, bulian, kata-kata tidak membangun. Jangan, saudara ya. Tuhan tidak mau begitu, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, Amsal 4 ayat 29 kan bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, di mana perlu. Berarti kata-kata yang tidak membangun termasuk kata-kata yang kotor. Jangan maki anakmu, ya. Jangan ngomong kata-kata kasar ya kepada anakmu, apalagi membandingkan anakmu dengan anak orang lain. Jangan orang tua, jangan bapak-bapak, jangan mama-mama. Tidak boleh begitu. Mereka nanti sakit hati. Ya, tidak boleh begitu. Bangunlah hubungan atau komunikasi yang baik di dalam rumah tangga, ya. Komunikasi yang baik akan melahirkan satu hubungan yang baik pula ya. Komunikasi yang sehat akan membangun satu hubungan yang sehat pula, saudara diberkati oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah ya. Apalagi kita di Kupang ini memang kadang-kadang kata-kata kasar, saudara ya. Tapi ada yang mereka bilang, katong hanya suara kasar sama kotong hati baik. Iya, betul juga, tapi ya tolonglah dijaga juga kata-katanya bagaimana ya. Kadang-kadang anak-anak juga disakiti. Itu porsi orang tua. Tapi porsi anak-anak, anak juga harus dengarkan ya anak-anak. Anda juga kalau mau apa-apa, mau minta apa-apa, berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Ada anak-anak tuh yang tidak punya komunikasi yang baik juga dengan orang tua. Tapi kalau komunikasi dengan kawan-kawan di luar baik, hubungan dengan orang di luar baik, tapi dengan orang tua tidak baik. Ini repot ya, saudara. Cobalah bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Bicara baik-baik. Anda mau apa, kuliah di mana, sekolah di mana, ya, mau apa ke depan, konsultasi, bicara baik-baik, komunikasi, bangun hubungan dengan orang tua dengan baik. Karena sekali lagi, karakter itu dibangun dari rumah tangga. Sikap Anda, tutur kata Anda yang di luar tuh, itu tuh, saudara, Anda dapatkan itu dari rumah tangga. Jadi tolonglah untuk berkomunikasi dengan baik di dalam rumah tangga ya. Dan tolong anak-anak ya, hormat orang tua ya. Jangan kurang ajar dengan orang tua. Alkitab bilang kalau kita hormati orang tua, taat orang tua, ya toh kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi ya. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu
di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Alkitab bilang suatu perintah yang penting, bukan perintah yang tidak penting. Ini penting, makanya disampaikan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Anda akan lihat Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupanmu, anak-anak. Hormat orang tua, taat orang tua, ya. Dan Anda akan lihat bahwa di dalam kehidupan Anda, keberhasilan Anda akan lihat, berkat-berkat Anda akan lihat di dalam kehidupan Anda. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Bagian ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan strong family atau keluarga yang kuat. Saya berharap menguatkan kita, ya, karena 2 minggu ini kita tidak ibadah, ya. Jumat ini kita tidak ibadah, dan Jumat depan tanggal 25 Oktober itu kan konser kita tidak ibadah, ya. Otomatis saudara tidak mendengarkan khotbah berseri tentang strong family. Makanya saya kirimkan part yang ketiga ini kepada saudara untuk saudara dengarkan dan saudara diberkati, ya. Saudara, kesimpulan akhirnya begini: sejauh mana komunikasi kita dengan Tuhan dalam hal doa dan firman akan sangat mempengaruhi komunikasi yang sehat antara kita dengan sesama. Sekali lagi, komunikasi yang sehat menghasilkan hubungan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.